All this for me, huh? Diperlihatkan sebuah bangunan gedung tua yang terletak di sisi kota. Terdengar suara tembakan seperti di dalamnya sedang terjadi sebuah peperangan hingga menyebabkan beberapa tembok hancur. Hasil tembakan yang dihasilkan berbeda dengan tembakan buatan manusia. Tentunya Anda bertanya-tanya, siapakah yang main tembak-tembakan itu? Alienkah? Atau salah satu player PUBG? Oleh karena itu, tonton sampai habis alurnya, karena film ini belum pernah direview oleh channel sebelah. Sebelum tancap gas, intro dulu guys. Let's do this. Di awal film kita akan dipertontonkan seorang anak yang tengah didiskorsing dari sekolahannya. Anak itu tengah melamun sambil memegang bekas luka goresan pada tangannya. Dia bernama Elijah. Panggil saja dia Eli, tanpa mbak. Hari-harinya begitu monoton sebab dia tidak mempunyai teman layaknya anak seumurannya. Di saat pulang dari sekolahnya, Eli biasanya mencari tembaga kabel yang berada di gedung tua di awal spoiler tadi guys. Dia mengambil tembaga itu untuk dijual kembali kepada tukang rongsokan. Keesokan harinya dia kembali ke gedung itu untuk mulai mencari kabel lagi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Eli seperti mendengar suara langkah di dalam gedung itu. Dengan mengendap-endap dia masuk ruangan satu menuju ruangan lainnya. Sampai suatu ketika dia menemukan seseorang yang tergeletak tanpa kepala layaknya orang yang habis kalah dari pertempuran. Namun, sepertinya itu bukan orang biasa. Dia memakai baju full besi seperti Iron Man. Eli penasaran dan mencoba mendatangi korban berikutnya. Di samping makhluk itu terdapat senjata api menyerupai senapan namun berbentuk lebih modern. Saat tengah dipegangnya, tiba-tiba saja makhluk yang tergeletak itu bangun. Lalu Eli pun lari ketakutan sambil meninggalkan makhluk itu tanpa mengetahui siapa sebenarnya makhluk yang ia lihat barusan. Di film ini memang tidak dijelaskan sebenarnya makhluk asing itu bernama apa dan asalnya dari mana. Eli pun pulang ke rumahnya dan membantu ayahnya bekerja. Ini ayahnya bernama Hal. Hal mendidik Eli dengan sangat keras. Dia berharap Eli bisa terlatih menghadapi dunia yang keras ini. Saat malam harinya ia kedatangan tamu. Dia adalah Jimmy. Sedikit penjelasan, Jimmy ini adalah kakak dari Eli sendiri, namun bukan kakak kandungnya. Ya, Eli sebenarnya adalah anak angkat dari Hal, dan Jimmy adalah anak kandung Hal itu sendiri. Jimmy pulang lantaran ia telah terbebas dari hukuman penjara akibat kasus perampokan yang dulu ia lakukan. Hal sang ayah menyambut Jimmy begitu dingin, sebab Hal sendiri sudah sangat kecewa terhadap kejahatan yang ia lakukan. Saat makan malam, Hal bertanya kepada Jimmy apa selanjutnya yang kau lakukan setelah ini. Jimmy menjawab kalau dia ingin bekerja bersamanya di sebuah kantor. Namun ayahnya menolak begitu saja. Dengan perasaan kecewa karena tidak disambut baik oleh ayahnya, Jimmy pun keluar mendatangi teman rekannya ketika merampok dulu. Yang ini bernama Solinsky, seorang preman sekaligus psikopat di film ini. Dan yang ini bernama Dutch, sahabat yang begitu setia menemani Solinsky dimanapun dia berada. Tampaknya tujuan Jimmy ke situ bukan ide yang bagus. Benar saja, sambil memegang pistol lalu Solinsky menagih hutangnya kepada Jimmy yang sudah lama ia belum bayar. Hutangnya mencapai $60.000. Kalau dirupiahkan setara dengan 840 juta. Solinsky mengancam Jimmy kalau dia tidak segera membayarnya, maka Solinsky akan nekat mengancam nyawa ayah dan adiknya. Karena Jimmy tidak punya uang, Jimmy pun berjanji akan segera melunasi hutangnya dan bergegas untuk keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Eli yang tengah tertidur pulas tiba-tiba saja bermimpi. Namun, mimpinya kali ini bukan sekedar mimpi biasa. Dia seperti diberi wangsit untuk mengambil senjata yang tempo hari ia temukan di gudang kosong. Eli pun lantas terbangun dan segera mendatangi gedung tua itu. Ia mencari ke sebuah ruangan yang sama seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Benar saja, dia menemukan senjata dan kemudian memainkannya layaknya seorang superhero yang sedang memainkan senjata andalannya. Anehnya, walau baru pertama kali mengoperasikan senjata itu, dia begitu mahir mengoperasikan setiap tombol yang ada pada senjata tersebut. Eli pun lalu membawa senjata itu ke rumahnya. Di saat bersamaan, Jimmy lalu berbicara kepada ayahnya dan meminta uang sebesar $60.000 untuk hutangnya.
Jimmy menjelaskan kalau uang ini harus didapatkannya, kalau tidak, maka keluarganya akan terancam. Namun ayahnya malah mengusir Jimmy. Keesokan hari, di dalam kamarnya terlihat Ellie sedang memainkan senjata yang ia temukan. Dia merasa tampak begitu keren ketika memegang senjata itu di depan kaca. Lalu, tiba-tiba Ellie dipanggil ayahnya untuk menjelaskan kabel tembaga yang ia dapat. Ayahnya memarahi Ellie itu dikarenakan ayahnya tidak mau Ellie meniru sifat kakaknya yang suka mencuri. Setelah kejadian itu, ayahnya mengajak Ellie pergi ke kantor ayahnya. Setelah sampai di lokasi, Hal melihat kunci gembok yang ada pada gerbang kantornya sudah putus. Itu mendadakan ada seseorang yang menyelinap di kantornya. Hal lalu masuk ke dalam ruangan di mana ia biasanya bekerja. Tak disangka, di dalam ruangan itu sudah ada Jimmy dan kedua temannya. Tujuan Jimmy ternyata ingin mencuri uang ayahnya untuk membayar hutangnya terhadap Solinsky. Namun, Hal malah mengancam mereka untuk melaporkannya ke polisi. Sebenarnya tujuan Jimmy ini adalah untuk melindungi keluarganya dari Solinsky. Dia ingin membayar semua hutangnya kepada Solinsky agar keluarganya aman. Namun, sang ayah sudah terlanjur mengecap Jimmy sebagai penjahat yang sudah tak dapat dipercaya lagi. Tanpa berpikir panjang, Solinsky pun segera menembak Hal, ayahnya Jimmy. Dirasa tidak cukup hanya dengan satu tembakan, Solinsky pun menembak untuk kedua kali ke arah Hal. Namun, Jimmy segera sigap dan mengarahkan pistol yang dipegang Solinsky ke arah dad sahabatnya sendiri. Jimmy pun lari dengan membawa uangnya dan meninggalkan ayahnya tergeletak di ruangan itu. Solinsky yang mengetahui sahabatnya telah mati akhirnya sangat sedih dan berniat akan membunuhnya di kemudian hari. Di sisi lain, Jimmy segera mendatangi Ellie yang menunggu di luar. Jimmy masuk ke dalam mobil itu dan langsung tancap gas bersama Ellie untuk meninggalkan lokasi itu. Di perjalanan, Jimmy mengatakan kepada Ellie kalau di dalam sedang ada penjahat. Dan Jimmy beralasan bahwa disuruh ayahnya untuk menjemputnya dan membawanya ke tempat yang aman. Hingga suatu ketika Ellie dibawa ke sebuah hotel. Di situ Ellie mencoba senjata barunya yang ditemuinya ke sebuah toilet. Ya, cuma nyoba-nyoba gitu aja. Jujur gue pas lihat film ini, kapan senjata itu akan dites secara real. Terus terang, gue pengen lihat damage dari senjata itu seperti apa gitu loh. Tapi ya terserah sutradaranya. Penonton mah cuma bisanya nilai. Lanjut, Jimmy sebenarnya sangat merasa bersalah akan kematian ayahnya. Hari-harinya sangat gelisah ketika ditanyai oleh Ellie di mana ayahnya berada. Namun Jimmy terus beralasan ketika ditanya oleh sang adik. Scene berpindah di gudang tua. Terdapat dua makhluk asing sedang mencari senjata yang diambil oleh Ellie. Kedua makhluk itu mencoba melacak senjata itu menggunakan bola kecil yang mengeluarkan hologram yang dimana hologram itu akan memberikan petunjuk lewat bekas sebuah jejak. Keesokan paginya, Ellie meminjam HP Jimmy tanpa sepengetahuannya. Itu dikarenakan dia akan meninggalkan pesan suara kepada ayahnya dengan harapan ayahnya tahu posisinya. Namun, pesan itu malah didengar oleh Solinsky yang ternyata ia sudah membawa HP ayahnya. Singkat cerita, Jimmy ternyata sudah mengajak adiknya menjauh dari kotanya sampai suatu ketika Ellie diajak masuk ke sebuah diskotik yang di dalamnya terdapat mbak-mbak cantik. Dia bernama Millie. Jimmy dan adiknya pun lantas duduk di satu meja dan meminum alkohol. Namun khusus sang adik, Ellie meminum jus yang sudah disediakan. Saat Jimmy tengah naik ke atas podium untuk menari bersama Millie, Jimmy pun lantas dikeroyok 3 orang tak dikenal. Mereka memukuli Jimmy hingga terjatuh. Dan Ellie menodongkan senjatanya itu ke arah 3 orang tak dikenal itu. Ellie menyuruh mereka untuk melepaskan Jimmy. Ellie yang masih canggung menggunakan senjata itu lantas menembaknya senjata itu ke arah tak beraturan. Sontak membuat para orang-orang yang melihatnya tercengang. Kemudian Ellie, Jimmy, dan Millie pun lantas segera pergi dari lokasi itu. Di sisi lain, makhluk asing itu terus melacak keberadaan senjatanya lewat hologramnya. Mereka berdua naik motor dengan sekencang-kencangnya menerobos pelosok kota untuk mencari senjata yang dibawa Ellie. Di tempat lain, Jimmy dan Millie sempat terkagum dengan apa yang dilihatnya di diskotik tadi lantaran Ellie membawa senjata yang begitu dahsyat. Seketika itu mereka menyuruh Ellie untuk menembakkan senjata itu ke arah jerami. Dan keren banget asli. Sesaat kemudian Jimmy mengingat sesuatu. Uang yang dikantonginya sebanyak $60.000 ternyata tertinggal di diskotik. Jimmy lalu bergegas kembali ke diskotik dan melihat uangnya sudah tidak ada lagi. Tampaknya uangnya Jimmy sudah dibawa ke 3 gangster tadi. Dapat info dari Millie, Jimmy pun berinisiatif untuk mengambil uang itu di markas orang-orang yang tadi menghajar Jimmy. Kali ini Jimmy semakin pede sebab dia punya Ellie yang membawa senjata dahsyat tersebut untuk melancarkan aksinya.
Aksi pun dilancarkan oleh Ellie dan Jimmy. Millie menunggu di luar untuk jaga-jaga. Lalu Jimmy masuk di markas gangster yang membawa uang Jimmy tersebut. Markas mereka terletak di tengah peternakan sapi. Di sana tampak mereka sedang berjudi. Jimmy masuk dengan menodongkan pistolnya dan Ellie menunggu di tengah pintu dengan senjatanya. Karena beberapa gangster di situ sudah tahu akan kedahsyatan senjata yang dibawa oleh Ellie, lantas mereka pun hanya pasrah dan menyerahkan uangnya. Jimmy pun berhasil mendapatkan uangnya dan kemudian lari. Scene berpindah di makhluk asing yang terus mencari senjata yang hilang. Mereka menyisir seluruh diskotik yang tempo hari Jimmy dan Ellie datangi. Di sana, tampak jejak Jimmy dan Ellie terdeteksi oleh hologram makhluk asing tersebut, guys. Lalu mereka kembali meneruskan perjalanan dengan menggunakan motor kecepatan tinggi. Keesokan harinya, Jimmy berniat untuk memberitahukan kematian ayahnya kepada Ellie. Namun karena masih gugup, akhirnya Jimmy tidak jadi memberitahukan kematian ayahnya kepada Ellie. Singkat cerita, Ellie yang sedang bermain koin di sebuah supermarket bersama Millie, Ellie tiba-tiba saja melihat berita yang ada di televisi mengenai kematian ayahnya. Jimmy dan Ellie diberitakan menjadi buronan sebab terlacak oleh CCTV. Seluruh pengunjung di situ lantas memandangi wajah Ellie sebab mereka sudah melihat berita tersebut. Millie pun langsung bergegas mengajak Ellie untuk pergi dari tempat itu. Belum sempat keluar dari area permainan, Ellie melihat Jimmy dan langsung memarahinya karena selama ini Jimmy berbohong. Karena mereka tak segera lari dari keramaian, akhirnya mereka pun disergap oleh banyak polisi di situ. Ellie dan Jimmy pun lantas dibawa ke kantor polisi. Dan akibat dari kejadian itu, berita pun sampai terdengar di telinga Solinsky. Solinsky yang menaruh dendam yang sangat dalam terhadap Jimmy, lantas segera mendatangi kantor polisi di mana Jimmy ditahan. Di sisi lain, senjata yang dibawa Ellie pun lantas segera disita oleh polisi. Karena Ellie masih di bawah umur, akhirnya dia dibebaskan dan Jimmy harus ditahan akibat kematian ayahnya. Padahal yang membunuh ayahnya bukanlah Jimmy. Karena CCTV menunjukkan wajahnya, mau tidak mau Jimmy harus menyerah. Saat mendekam di penjara, di situ Jimmy mencoba menjelaskan semua yang terjadi kepada Ellie. Ellie sebenarnya tahu kalau Jimmy itu orang baik. Hanya saja, Jimmy suka hidup di jalanan dan suka berbuat onar. Jimmy menjelaskan kalau semua itu dilakukannya untuk melindungi keluarganya dari Solinsky. Solinsky pun datang di tempat di mana Jimmy ditahan. Saat itu, dia menanyakan kepada petugas polisi yang tengah menjaga penjara itu. Namun, sayangnya jawaban dari polisi itu tidak begitu mengenakan didengar Solinsky. Solinsky yang geram pun lantas menembak petugas yang sedang berjaga. Tak tanggung-tanggung, semuanya ditembak mati semua oleh Solinsky, guys. Ellie yang saat itu bersembunyi, lantas ia segera meminta senjatanya kembali kepada polisi yang tengah bersembunyi bersamanya. Polisi yang merasa bahwa Ellie adalah orang baik, lantas segera memberikan kunci ruangan di mana senjata itu disembunyikan. Ellie pun bergegas untuk mendatangi ruangan itu dan mengambil senjatanya. Naas polisi yang memberi kunci kepada Ellie ditemukan Solinsky dan dibunuh saat itu juga. Solinsky pun masuk di ruangan di mana Jimmy ditahan. Akhirnya, dia menemukan Jimmy dan membawanya ke suatu ruangan lain untuk dieksekusi. Saat itu, di luar sedang banyak pengepungan dari pihak FBI. Namun, komplotan Solinsky dengan senjata lengkapnya sudah menjaga di luar dan menembaki seluruh petugas yang mengepungnya. Saat Jimmy hendak akan ditusuk, tiba-tiba Ellie datang dengan senjatanya. Namun komplotan Solinsky menertawakan lantaran senjata yang ia bawa seperti mainan anak-anak. Baku tembak pun terjadi di luar hingga Ellie meluncurkan tembakan dari senjatanya ke arah anak buah Solinsky hingga hancur. Kejadian baku tembak itu disaksikan oleh agen FBI dari luar. Mereka tercengang. Efek yang dihasilkan senjata yang dibawa Ellie dapat menembus atap gedung hingga hancur dan menghasilkan cahaya yang begitu besar. Satu persatu komplotan Solinsky habis ditembak oleh Ellie, tinggal Solinsky seorang. Solinsky yang saat itu tersembunyi, lantas tinggal menyisakan Jimmy dan Ellie seorang. Lagi-lagi mereka dikepung oleh kepolisian dari luar dan menyerahkan diri untuk kesekian kalinya. Tiba-tiba saja, Solinsky keluar dan mengarahkan pistolnya ke arah Jimmy. Di sisi lain,
makhluk asing pemilik senjata hologram itu datang menerobos polisi yang sedang berjaga dan menuju ke tempat di mana senjata itu berada. Makhluk asing itu ditembaki oleh polisi namun sama sekali tidak mempan. Nah, ini scene yang sangat saya suka dari film ini. Makhluk asing itu pun langsung masuk ke tempat Ellie dan Jimmy dengan melempar sebuah tabung yang menghasilkan granat kejut, yang membuat siapa saja manusia yang terkena dampak dari senjata itu maka akan mengalami waktu jeda yang menyebabkan pergerakan mereka tiba-tiba berhenti. Dan saat itu secara bersamaan Solinsky menembakkan pistolnya ke arah Jimmy yang belum sempat pelurunya sampai ke wajah Jimmy, namun peluru itu juga terkena dampak jeda waktu dan mengakibatkan peluru itu berhenti. Namun berbeda dengan Ellie, di situ ia tidak terpengaruh sama sekali dan masih bisa bergerak layaknya manusia normal. Lantas, siapakah Ellie? Apakah dia makhluk gaib, dedemit, atau sejenisnya? Jawabannya akan segera terjawab. Ellie pun langsung mengambil senjata itu kembali dan menodongkan ke arah dua makhluk asing tersebut. Namun, kedua makhluk asing tersebut dengan sabar memberitahu Ellie bahwa senjata itu milik kaumnya yang tempatnya bukan di dunia ini. Lalu makhluk asing itu tiba-tiba saja tahu nama Ellie. Ternyata Elijah adalah kaum mereka. Itu yang membuat Ellie bisa mengoperasikan senjata itu dan tidak terkena dampak jeda waktu. Makhluk asing itu menjelaskan luka yang ada di tangan Ellie adalah menandakan bahwa dia adalah kaumnya. Semua kaum makhluk asing memiliki luka yang sama, yaitu luka yang berada di tangannya. Ellie memang sengaja dibiarkan hidup di bumi dan diadopsi oleh manusia itu dikarenakan Ellie masih kecil. Dan kebetulan saat itu kaum makhluk asing sedang terjadi pertempuran hebat yang membuat Ellie harus diasingkan. Kelak jika sudah dewasa, Ellie pasti akan dibawanya kembali. Mendengar penjelasan itu, Ellie lantas memberikan senjatanya kepada kedua makhluk asing tersebut. Saat makhluk asing hendak pergi, lalu Ellie memiliki satu permintaan, di mana jika kalau mereka pergi, jeda waktu akan segera berakhir dan kembali normal. Otomatis akan menyebabkan peluru Solinsky akan mengenai kakaknya. Lalu salah satu dari kedua makhluk asing tersebut membalikan arah peluru Solinsky yang awalnya mengarah ke Jimmy, kini beralih ke Solinsky itu sendiri. Dalam hitungan 60 detik jeda waktu itu akan kembali normal. Benar saja, saat kembali normal, Solinsky terkena tembakannya sendiri. Film pun berakhir dengan Jimmy yang kembali ditahan. Namun, kali ini hukumannya bisa saja diringankan itu lantaran Jimmy sebenarnya tak terlibat apapun di kejadian itu. Dan Ellie diinterogasi oleh agen FBI mengenai makhluk asing yang ditemuinya. Namun, Ellie tidak mau memberitahukannya kepada agen FBI tersebut. Menurut saya film dari Lionsgate ya memang gini-gini aja guys. Kalau nggak judi ya tentang wanita yang berlatar belakang di Texas. Namun untuk efek CGI-nya sangat bagus atau bisa dibilang keren. Makanya jadi agak kurang gitu. Sayang banget kalau efeknya sudah bagus tapi adegan yang menampilkan efek itu sendiri sangat sedikit. Keseluruhan alur ceritanya juga masuk akal. Pesan yang terkandung dari film ini adalah jangan sekali-kali terlibat peristiwa kriminal kalau kau tidak mau mengalami kejadian-kejadian yang akan mengganggu ketenangan hidupmu guys. Sekian alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, karena film yang akan saya ceritakan diusahakan adalah film yang belum pernah direview oleh channel manapun. So, tekan subscribe dan like-nya. Kita akan berjumpa esok lagi dan wassalamualaikum.